Baik, nanti malam jangan lupa jam 2 malam kita live untuk membaca Al-Fatihah 313 kali ya. Baik, ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang salim. Teman-teman, manusia dibagi 3 kualitas. Yes. Ya, 3 kualitas. Orang kena? Selamat ya. Alhamdulillah bisa. Makasih Pak Edi ya. Aman Pak Edi saya. Tenang aja. Gampang. Gampang. Tinggal tunduk ya. Ya Allah. Kayak kucingnya siapa ya nedak deneng. Nggak kena. Alhamdulillah nggak kena. Makasih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang salim, yang pertama adalah dia itu selalu berpikiran positif. Ya. Oke. Alhamdulillah, barakallah. Ya, selamat ya. Yang pertama makasih ya. Udah bisa saya. Yang pertama adalah dia yang memiliki pikiran-pikiran yang positif. Cus dia lewat. Dia orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang positif. Jadi ketika ada orang-orang mendapatkan ujian demi ujian, maka dia itu akan selalu berpikir positif. Masya Allah berkah ya. Insya Allah nih banyak yang akan mendapatkan mukenah-mukenah. Ya, makasih ya. Ya, saya sudah bisa menghindar Pak Edi. Alhamdulillah ya, jurus menghindar. Makasih. Ya. Ya. Yang pertama apa? Orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia itu sudah bisa mengambil ya sesuatu yang terjadi, mengambil positifnya. Contoh nih, alhamdulillah ya. Contoh teman-teman sakit, maka dia selalu berpikir positif. Ya. Nah, saya harus konsentrasi ya teman-teman, karena nanti kalau muncul saya langsung tunduk. Baik. Misalkan contoh, kita saat ini diberikan kebangkrutan. Maka orang-orang yang memiliki hati yang salim, sebentar. Cus maning. Ya, harus menghindar jangan ya. Tapi ya kadang kan orang bisa ya. Ayah naon bunda. Ini ada yang mirim-mirim, tapi kan kadang kaget. Nyata naon, atuh ning sing sabar. Iya nek, doain ya nek. Mohon atuh, lanjutnya. Mohon nek, lanjut. Baik. Ya, bagaimana untuk bisa menjadi hati yang salim atau hati yang sehat? Sahabatku, lanjut Mbak ya, Bunda ya, siap. Bun diulang, baik. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Kemarin teman-teman, sebentar ya teman-teman ya, sebentar saja. Ya, biar agak terang ya. Biasanya kalau siang-siang seperti ini, kalau di belakangnya pakai lampu ya, pakai lampu agak-agak gelap. Nah sekarang saya buka ya teman-teman ya. Ini Garat dari tadi itu ada-ada aja itu, lucu-lucu lah teman-teman ya. Kadang kayak gitu kan, orang-orang itu harus humoris ya. Hati-hati ya Bunda, saya kaget, jangan kaget. Fokus Bunda, siap. Saya fokus ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalkan muncul tolong kasih tahu, saya tunduk teman-teman ya. Fokus. Manusia itu ada 3 kualitas. Yang pertama, manusia yang memiliki kolbun maridun. Apa itu kolbun maridun? Kolbun maridun adalah penyakit hati yang sakit. Hati yang sakit. Kemarin saya sudah memberikan materi ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Yang pertama dia suka marah-marah. Yang kedua tidak stabil ibadahnya, keimanannya, ikhtiarnya tidak stabil. Kemudian tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang keempat adalah orang-orang yang memiliki keraguan-raguan, itu penyakit hati namanya kolbun marid. Itu obatnya bukan pakai bodrek, bukan pakai
pakai obat-obat apotek, bukan. Ya. Nah teman-teman, obatnya apa? Muhasabah salah satunya. Obat hati, ono limo perkorone. Ya, baca Al-Quran, puasa, ya, sholat malam, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu salah satunya. Berzikir itu obat hati. Maka teman-teman memiliki kemarahan, apa doanya? Allahumma layyin li qalbi. Saya sudah bahas kemarin, saya nggak bisa bahas saat ini. Nanti saya ulangi lagi ya. Kemudian yang keenam, berwawasan tinggi tapi rapuh. Kok keenam? Kelima ya, memiliki wawasan tinggi tapi rapuh. Ini kerudungnya menceng-menceng gara-gara ditabrak kucing tadi. Kucing apa itu teman-teman? Kucing apa nyinying? Ya, oke, makasih ya teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Ya Allahumma layyin li qalbi. Allahumma ya Allah, layyin, ya, lembutkan li untukku, qalbi, hatiku. Nah itu ya doa agar teman-teman itu sabar, tidak marah. Saya sabar teman-teman, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh sabar tadi. Dibombardir sampai keringatan. Kok malah jadi kayak perang dunia. Ya astagfirullahaladzim ya. Makasih Pak Edi, teman-teman semuanya terima kasih ya. Ini bentuk cinta teman-teman itu untuk muhasabah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya salah satunya kita ada mukena berbagi, kemudian itu juga salah satunya dari sahabat-sahabat semuanya ya. Saya latah kaget-kaget, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman aman, tidak ikut kaget ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6, orang-orang yang memiliki penyakit hati, yaitu dia memiliki yang kelima ya, dia memiliki wawasan yang tinggi tapi rapuh. Memiliki wawasan yang tinggi, dia sekolah yang tinggi tapi rapuh. Ya. Ya udah sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3 rapuh, dia malah korupsi, malah masuk penjara, maaf. Ya, maaf. Kemudian yang selanjutnya, dia sering terbelenggu dengan masa lalu. Orang-orang yang suka terbelenggu dengan masa lalunya, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya, karena yang ada dalam kehidupan dia saat ini yaitu kehidupan dia di masa lalu. Sedangkan sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang sudah kita lewati tidak akan pernah bisa terulang lagi. Yang kita fokuskan adalah hari ini, nanti dan seterusnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang takut dengan masa depan, maka dia tidak pernah tenang hidupnya. Maka yuk syukuri hari ini, fokus bahwa hari besok akan ada hari yang lebih indah daripada hari ini. Itu orang-orang yang optimis. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang sakit, dia tidak ada yang namanya rasa percaya diri menghadapi kehidupan ke depan. Itu harus dihilangkan. Kemarin saya sudah kasih tahu caranya ya. Kemudian penyakit hati, suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain punya apa, dia punya apa. Kita itu dibanding-bandingkan kondisi kita. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Syukuri apa yang teman-teman miliki saat ini. Ya, karena kita tidak bisa melihat orang lain dari luar. Ada orang-orang memiliki mobil, siapa tahu besoknya dia juga pusing mau bayar cicilan. Nggak bisa kita lihat sesuatu dari luar, sahabatku. Ya, oke, yuk teman-teman tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya, jangan lupa yang baru masuk, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya sekarang, ikuti live saya siang nanti membahas tentang hutang. Yuk, yang belum berkenalan dengan saya, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Kemudian, orang-orang yang memiliki penyakit hati, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia sombong, tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki penyakit hati, dia tidak percaya diri. Maka orang-orang yang tidak percaya diri, maka dia tidak yakin kepada Allah. Takut, bun, saya mau keluar dari riba. Kalau saya nggak ngutang ke bank, gimana bun? Kalau saya ini begini-begini, nggak percaya kalau Allah itu bisa memberikan jalan untuk kita. Itulah orang-orang punya penyakit hati. Kemudian, orang-orang yang memiliki penyakit hati, kalau nggak disembuhkan, maka dia akan memiliki penyakit hati yang mati. Hati yang mati namanya apa? Jawab. Hati yang mati namanya kolbun. Jawab. Hati yang mati namanya kolbun. Siapa nih? Alumni muhasabah. Oke, ya. Tuh. Oke ya. Mbak Fitria Mardiani, kolbun mayit. Ya.
Ini namanya hati yang mati, Mbak Fitria. Kalau belum dapat mukena, silahkan kita akan kirim mukena. Boleh hubungi sini ya. Boleh hubungi ke sini, chat aja ke profil saya, kirim pesan atau DM. Ya, kolbun mayit bukan kolbun marit, bukan. Kolbun mayitun, maka dia memiliki hati yang mati. Apa itu? Ya, apa itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki kolbun mayit nih? Kalau teman-teman saat ini ada ciri-ciri ini, berarti hati teman-teman sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus dibangkitkan kembali, nggak bisa kayak gitu. Yang pertama, dia itu mudah menyerah. Mudah menyerah. Yang kedua, mengalami depresi berkepanjangan, stres nggak karu-karuan. Siapa di sini? Nggak ada di sini kan? Nggak ada. Semuanya sudah nggak ada di sini. Ya, kemudian yang ketiga, kehilangan semangat hidup. Ini dia berarti sudah mati hatinya. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, merasa dunia membencinya. Merasa bahwa sudah tidak ada yang peduli. Sudah tidak ada yang peduli lagi. Suami saya nggak peduli. Orang-orang yang saya bantu nggak peduli. Anak-anak saya nggak peduli. Saya sendiri. Saya benci dengan keadaan ini orang-orang yang sudah mati hatinya. Yang sudah mati hatinya. Ya, ada di sini teman-teman yang seperti itu ada. Semua keluarga muhasabah bahagia semua, amin. Amin ya, Kak Albasa, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang-orang yang dia memiliki hati yang mati, ciri-cirinya, perhatikan materi saya. Kalau teman-teman itu ingin mendapatkan mukena, ya ingin dapat alat sholat, teman-teman, ayo salah satunya didapatkan dari menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang iya, permen karet Yosan, itulah tadi. Maksud saya, teman-teman itu jawab pertanyaan teman-teman. Jawab pertanyaan saya. Nanti kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan materi-materi, nanti yang paling atas sendiri yang jawab pertama kali, maka nanti akan mendapatkan mukena. Ya, oke. Semoga nanti beruntung besok ya. Nah, besok nih pagi-pagi nih teman-teman, jam 5.30 ikuti live saya pagi. Ya, oke. Udah jawab tapi belum beruntung ya, nggak apa-apa. Biar mengetes aja materi saya masuk nggak ke teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, karena yang memberikan rezeki itu Allah saja. Oke, nah, kemudian teman-teman, ya, orang-orang yang hatinya mati, maka dia dikuasai kebencian. Dia benci sama orang sekitar. Bahkan dia bisa, orang-orang yang hatinya mati, maka dia bisa berbuat zalim kepada orang tuanya, kepada orang-orang terdekat. Contoh, teman-teman. Teman-teman ini memiliki hati yang mati, dia putus asa. Putus asa, memiliki banyak hutang, bingung mau bayar hutang bagaimana. Yuk sharing yuk. Sharing yuk. Ya. Kemudian teman-teman, ya. Kadang kita itu memakai sertifikat orang tua kita untuk minjem bank. Itu karena orang-orang yang sudah hatinya mati, udah putus asa, menyerah. Saya mau ngapain aja, akhirnya tega, sertifikat orang tuanya pun dimasukin ke dalam bank. Benar ada yang kayak gitu? Ada teman-teman. Maka orang-orang itu sudah memiliki hati yang mati, udah nggak peduli. Ya, ini ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati. Dia bisa berbuat zalim kepada anaknya disuruh atas nama, ya, anaknya disuruh atas nama pinjaman ke bank, bayangkan. Anaknya aja disuruh bohong-bohong. Kalau ada yang nagih, anaknya disuruh menjawab jangan. Ya. Bilang nggak ada. Nggak ada, Nak. Bilangin ya, nanti kalau ada jaket hitam, bilangin aja mama nggak ada. Ada yang kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anda ya? Ada, teman-teman. Maka orang-orang yang dia memiliki hati yang mati sudah tidak berpikir, pokoknya dia bisa menyakiti diri sendiri, ya. Itu bisa terjadi pada diri sendiri dan juga bisa terjadi kepada saudara kita, anak-anak kita sudah tega. Banyak yang kayak gitu. Kita lihat, maaf. Ini hanya sebagai pelajaran. Orang tuanya sampai disiksa sama anaknya gara-gara apa? Gara-gara yaitu punya pinjaman, bingung mau ngapain. Benar.
Itulah orang-orang yang memiliki hati yang mati. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka dia itu kehilangan iman kepada Allah. Sudah nggak ada iman sama sekali. Ya, itu orang-orang hati yang mati. Maka hati-hati dengan orang-orang yang memiliki hati yang mati. Maka sekarang yang saat ini memiliki ciri-ciri itu, ayo obati hatinya. Yang memiliki penyakit hati, diobati hatinya. Diobati hatinya biar tidak mati, ya. Biar tidak mati. Kalau sudah mati, teman-teman istighfar, astagfirullah. TikTok, sabar dulu TikTok, ya. Ini kalau jam segini TikTok selalu ngasih aja. Ya, ngasih peringatan, katanya koneksinya sok alasan wah ini TikTok mah. Yuk silakan dibantu tap-tap layarnya yuk. Tuh lihat ponakan saya ya Allah disuruh sama bini, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah ya Rabbana. Yuk teman-teman, mohon maaf kalau ada yang ke pental-pental, ayo sharing tap-tap layarnya yuk. Tap-tap layarnya biar dibantu teman-teman. Tap terus sekarang. Karena akan membantu nanti koneksinya ya. Yuk dibantu tap. Sharing. Dibantu yuk yang baru masuk. Ya teman-teman yang baru masuk yang belum kenalan dengan saya, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Teman-teman ya, nanti jam 1 siang saya akan membahas tentang hutang. Baik. Kemudian teman-teman, ya. Orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka harus istighfar, harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah, jangan sampai ya teman-teman benar-benar putus asa sampai pingin mengakhiri kehidupannya dengan cara sendiri, jangan sampai. Gak ada enak-enaknya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya, kalau orang-orang yang sudah memiliki hati yang mati, kemudian bangkit sendiri, dibangkitkan kembali, kemudian yang memiliki hati yang sakit diobati, maka dia memiliki hati yang salim, yaitu hati yang sehat. Ciri-cirinya bagaimana orang-orang yang memiliki hati yang sehat nih? Ciri-cirinya ya, dia tidak pernah berpikir negatif lagi. Ya, oke ya teman-teman yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman silakan yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Positive thinking. Orang-orang yang memiliki hati yang sehat, maka dia tidak berpikir negatif karena dia tahu bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Orang-orang yang saat ini terjatuh banyak hutang tapi dia yakin bisa bayar. Yang tadinya nggak yakin bisa membeli mobil cash. Oke, sebentar ya. Sebentar. Apakah putus-putus? Waalaikumsalam, Mbak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Putuskah? Coba teman-teman itu. Apakah putus? Iya ya. Nah inilah kadang kayak gini ya. Aman? Aman apa tuh putus-putus? Aman ya? Udah aman? Aman ya? Alhamdulillah ya. Baik, yuk teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya. Yang baru masuk klik tombol plusnya. Mbak Uswatun, terima kasih. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Oke, jadi begini. Indah sekali ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dulu, Mbak Yana, makasih. Dulu ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, ketika saya terjatuh dulu, ya, saya itu selalu berpikir positif. Tidak ada negatif-negatif yang saya pikirkan. Misalkan contoh nih, saya itu jatuh, kondisinya banyak hutang. Kemudian saya itu berpikir misalkan saya nggak mungkin bisa bangkit. Pada waktu itu apakah saya berpikir seperti itu? Tidak, sama sekali. Ya, saya selalu berpikir positif. Saya pasti bisa. Saya bisa melalui ini semua. Ya, saya bisa melalui ini semua. Saya pasti bisa bangkit. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu difikirkan positif. Saya pada waktu itu bangkrut, ya.
Maka banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan dari sana. Jadi banyak hikmah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya ada kebangkrutan, walaupun saya diuji seperti ini, tapi saya jadi paham. Ternyata banyak orang-orang yang meninggalkanku ketika saya banyak hutang. Tapi ketika saya sukses, banyak orang-orang yang dekat denganku. Kan gitu. Selalu dipikir positif. Jatuh sakit misalkan, Allah Maha tahu, saya mungkin suruh istirahat dulu, dan Allah mungkin akan mengambil dosa-dosaku. Itu. Ya, itu. Jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif. Jadi apa yang didatangkan sama Allah ke dalam kehidupan kita, ya itu selalu dipikirkan positif. Itu orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Teman-teman saat ini didatangi penagih. Ya Allah, Engkau datangkan penagih, ya Allah. Ini adalah cara Engkau menyelamatkan hamba di akhirat. Kenapa? Karena dengan didatangi penagih, teman-teman akan cepat-cepat buru-buru bayar. Yang tadinya santai-santai nggak ditagih, akhirnya sekarang cari-cari kerjaan untuk cepat bisa bayar. Nah, ayo, benar. Itu orang-orang yang memiliki hati yang salim. Jadi dari setiap kejadian yang ada itu tidak ada yang namanya dipikirkan negatif. Ketipu, ketipu nih, ya. Ketipu apa yang terjadi teman-teman? Ini orang-orang yang memiliki hati yang salim. Ya Allah, Engkau memberikan ujian ini kepada hamba, ya Allah. Hamba ketipu, Engkau datangkan penipu dalam kehidupanku. Mungkin saya kurang bersyukur. Kak Yatman, makasih Kak makasih. Mungkin saya kurang bersyukur, mungkin saya kurang bersedekah, mungkin saya kurang sabar. Saya ingin mendapatkan gaji lebih cepat, saya ingin mendapatkan penghasilan lebih cepat, hutang lebih cepat dilunasi. Ya, malahan kena ketipu. Mohon maaf, ini kesalahan saya ya Allah. Mungkin dengan cara ini biar saya itu nggak percaya sama orang lebih mudah. Banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil. Dengan saya dulu terjatuh, saya jadi tahu, oh begini rasanya nikmatnya itu dekat dengan Allah. Lebih khusyuk doanya, lebih khusyuk sholatnya. Ya, benar nggak? Itu, seperti itu. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia akan selalu berpikir positif. Tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Saya bisa, saya mampu. Tidak ada kata-kata gini. Dan saya mah kalau nggak ngutang mah saya nggak punya mobil. Kalau saya nggak ngutang mah saya nggak punya motor. Ya, sama permen sekalian jadi satu. Ya Allah, la quwata. Permen sama motor jadi satu gimana ya? Kak Gibran, makasih ya. Berkah selalu. Silahkan, jualan yosan yang banyak ya. Ini permen sama motor jadi satu. Ya, begitulah kira-kira kadang. Kemudian teman-teman ya, tidak ada ketika teman-teman bangkrut, kemudian teman-teman bilang, susah bun sekarang bayar hutang mah. Enggak. Ya, nggak ada keraguan-raguan. Ini teman-teman ini drop terus yuk, bantu. Ini saya kena serangan teman-teman. Ini dari TikToknya munculin terus tuh koneksi katanya. Ayo dibantu tap biar nggak keluar. Kemarin saya keluar sendiri teman-teman. Ya, tiba-tiba dikeluarin sama TikTok. TikTok kenapa sih, heran? Aku kasih pecel lele nanti. Tap. Kalau teman-teman tap layar nanti TikToknya jadi nggak bingung ya. Ini banyak pasukannya. Nanti takut kalau mau ngeluarin, takut diserang. Iya, kemarin keluar sendiri loh. Ya. Oke, kemudian teman-teman yang selanjutnya, orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia itu ikhlas dan mudah memaafkan. Masya Allah, indah sekali teman-teman. Orang-orang yang ikhlas itu bisa menerima keadaan dan apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia alami saat ini untuk Allah saja. Saya sabar untuk Allah, saya hadapi masalah ini untuk Allah, saya melayani penagih untuk Allah, saya ikhlas. Ikhlas adalah segala sesuatu yang kita lakukan lillah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saya ngasih bantuan untuk orang lain.
untukmu ya Allah. Saya cuci piring, saya ikhlas ya Allah. Saya capek-capek kita naon, pokok nama saya pulang-pulang kerja kayak ada cucian piring, alhamdulillah lillah karena engkau ya Allah, dapat pahala nih saya nih. Tiba-tiba pulang-pulang anak-anak kegoleran, belum pada makan, akhirnya capek-capek pulang dari pasar, teman-teman masak, alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, saya mau masak di sini ya Allah, ikhlas untukmu ya Allah. Maka ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Allah, maka insya Allah itu akan menjadi pahala. Dan teman-teman, orang-orang yang memiliki hati yang sehat, maka dia tetap semangat, dia bisa menjaga hatinya. Apapun yang dia rasakan, dihina, dicaci maki, diancam-ancam ketika ditagih, maka teman-teman, saya ikhlas ini teman-teman. Ya saya ikhlas ini ya Allah. Saya ikhlas ini untukmu ya Allah. Ini keikhlasan, kesabaran saya dihina-hina, kesabaran saya ini dicaci maki, saya ikhlas. Tenang, nyaman. Dia tenang dan memaafkan. Saat ini engkau datangkan sahabatku meninggalkanku ketika aku banyak hutang. Saat ini pasanganku nggak peduli ketika aku kayak gini. Ketika saat ini saudara-saudaraku pada nggak peduli, orang-orang yang saya bantu sudah tidak peduli. Malah banyak tetangga-tetanggaku, saudara-saudaraku yang saat ini ngomongin aku karena aku terpuruk, karena aku banyak hutang. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan hatiku, lembutkan hatiku biar aku tidak marah kepada mereka-mereka. Dengan teman-teman sabar, memaafkan, maka hilang sampah-sampah yang ada dalam hati. Kemarahan itu bisa ditahan. La taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Maka kemarahan itu yang biasanya baru diomong sebentar sama tetangga aja udah langsung marah-marah. Karena dia sudah tahu, oh marah-marah itu nggak boleh karena itu kolbun maridun, kata siapa? Bunda. Udah taunya dari sini mungkin. Kolbun marid ya. Jadi kalau ngomong kolbun marid ya ingetnya muhasabah. ya. Kalau yang belum tahu sebelumnya. Jadi saya tahan Allahumma layyin liqalbi. Maka orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia tidak akan pernah mendoakan orang-orang yang menzolimi dia, yang ngomongin dia, yang menghibahi dia dengan kata-kata yang kasar. Tidak. Mbak Nur sehat ya? Benar? Benar ya? Ya Ustaz. Benar ya? Ya Allah, orang-orang yang menyakitiku hari ini ya Allah, saya terima, saya ikhlas. Ketika kita ikhlas lillah karena Allah, sabar menahan kemarahan, sabar ketika dihina-hina ya Allah. Untuk orang-orang yang mereka menyakitiku, ampunilah dosa-dosa mereka, bahagiakanlah mereka. Jika ada masalah selesaikan, jika dalam ujian lapangkan hati mereka. Jika mereka memiliki hutang lunaskan, jika mereka memiliki masalah selesaikan, jika mereka dalam maksiat ya Allah datangkan hidayahmu untuk mereka. Doanya indah sekali dan doa itu akan kembali kepada diri kita. Ingat, kalau ingin didoakan sama malaikat, teman-teman, doakan orang lain tanpa mereka tahu salah satu orang-orang yang menzalimi kita. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Ayo doakan orang-orang yang menyakiti kita dengan doa yang baik, karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Indah sekali sebenarnya. Karena kalau kita marah-marah juga nggak menyelesaikan masalah yang ada, otot jadi tegang, hati juga deg-degan, ya. Ini otot jadi tegang, hati deg-degan, rasanya was-was, nggak enak makan, nggak enak tidur, sakit perut teman-teman, nggak enak, akhirnya lambung kena, masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, daripada bayar rumah sakit, mikirin orang-orang yang tidak suka kepada kita, memikirkan masalah-masalah yang belum terselesaikan, daripada bayar rumah sakit, lebih baik teman-teman buat bayar hutang dan kebutuhan. Benar ya? Maka teman-teman, orang-orang memiliki hati yang salim. Takandani gengene. Apa sih pagi-pagi kamu ngobrol takandani? Kamu itu dibilangin sama tetangga sana. Emang dibilangin apa? Katanya kamu tuh kemarin tuh, kamu habis dimarah-marahin sama orang. Ya emang kenapa? Itu nyebar satu kampung. Ya nggak apa-apa, kenapa? Kamu mah nggak seru. Tapi kalau teman-teman itu masih suka sakit hati, kamu dibilangin katanya kamu banyak hutang. Enggak, orang hutang saya itu gara-gara suami saya. Gara-gara saudara saya kemarin itu punya hutang gara-gara KTP saya dipanggil sama dia. Itu dia itu. Ngapain capek-capek menjelaskan kepada mereka? Enggak, cukup tenang. Coba teman-teman ya, diam, stoikisme. Apa itu stoikisme? Diam. Orang mau ngomong kita, mau nanyakan tentang masalah-masalah kita, kepo-kepo tentang masalah kita, diam.
diam, stoikisme, diam. Maka orang-orang nih teman-teman, perhatikan, kalau ada orang yang menyakiti teman-teman, ya, pokoknya ke teman-teman diwawa, dicaci maki, diam. Itu akan menghancurkan kehidupan dia. Karena diam membuat dia nggak bisa tidur. Dia kenapa sih? Kayak gini nggak jawab, kayak itu nggak jawab. Apakah dia udah bahagia ya? Oh, apakah dia sekarang malah tambah hancur ketika saya dia... Wah, udah ada stres sendiri. Itu ilmu stoikisme, itu keren teman-teman. Ya, ilmu diam namanya, diam. Pokoknya teman-teman diam, diapa-apain diam aja, tenang. Kecuali kalau difitnah yang butuh klarifikasi. Ya, diam dalam kebaikan, betul. Nggak usah dipikirkan yang jelek, udah biarkan saja. Kita happy, saya happy, makan tenang, badan saya sehat, saya bisa sama anak-anak, saya masih didukung sama anak-anak, saya masih bisa merasakan kehidupan ini dengan happy. Happy. Mereka mau ngomong tentang apa terserah, mereka nggak bisa tidur gara-gara memikirkan saya. Nggak bisa tidur. Orang-orang yang membenci kita, ingin tahu bagaimana cara menghancurkan kita, kita diam. Tidak akan tahu kelemahan kita. Coba kalau kita nangis tuh kan, nangis kan, oh puas nih kemarin ini pasti nangis gara-gara saya. Oh mukanya itu segede jengkol itu pasti nangis gara-gara kemarin sama saya diomong. Puas, nggak, jangan pernah bisa dibaca sama orang. Ya, jangan pernah bisa dibaca. Entah itu dia punya duit, nggak punya duit, punya masalah, nggak punya masalah, diam saja. Orang mau menanyakan tentang kehidupan kita, bukan urusan dia. Mereka hanya kepo doang. Yuk, teman-teman yang baru masuk, teman-teman silahkan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Ya, baik. Kemudian orang-orang yang heran aku ya, kalau TikTok, sabar helanya TikToknya, atau dah sekedap deui. Nah ini ada peringatan terus, nggak tahu kenapa, ya. Iya, diam, atur strategi untuk masa depan kita, bukan menghancurkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ya, diam itu kita merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, ya, bukan menghancurkan orang-orang yang tidak menyakiti kita, yang menyakiti kita. Jangan menghancurkan orang-orang yang menyakiti kita, fokus kepada perbaikan kita, naikkan satu level. Tiba-tiba teman-teman sukses lagi, sukses lagi. Oh, kenapa ya dia omong sama saya, dia malah tambah sukses ya? Kenapa ditinggalkan sama saya, kok malah dia malah tambah sukses? Itu akan menyakiti mereka. Tapi kita tidak ada niat menyakiti mereka. Ya, tidak ada niat. Karena apa? Kita menghargai diri kita saja. Yang ketiga, teman-teman, ya, ceria, orang-orang yang memiliki ya hati yang sehat, hati yang salim, dia selalu ceria dan bahagia. Ceria. Katanya dia ada masalah. Bohong kamu kali, orang nyatanya dia baik-baik aja. Itulah orang-orang yang tidak akan pernah bisa kelihatan sama orang lain. Ya, tetap olahraga, tetap makan bakso sama anak-anak, tetap aja. Ya. Tapi nggak usah teman-teman pamer-pamer, ada yang membenci akhirnya teman-teman di hotel, teman-teman atau nginep di mana di wisata, teman-teman lagi makan enak-enak, nggak usah. Nggak perlu kita balas seperti itu. No, tidak. Ya, paham ya? Dia akan selalu ceria, nggak kelihatan, nggak bisa terbaca sama orang. So, dia memiliki jiwa yang tenang, sangat-sangat tenang dia. Dia omong, dicaci maki, udah saya mah, pokoknya saya doakan mereka dengan doa yang baik. Saya fokus kepada kehidupanku, saya tidak akan membiarkan waktu saya terbuang sia-sia untuk orang-orang yang tidak suka kepada saya. Saya hanya fokus kepada diri saya sendiri. Saya fokus kepada masa depan saya. Hari ini, nanti, dan seterusnya. Saya nggak mau impian-impian saya hancur karena orang-orang itu. Karena banyak orang-orang yang, saya benar-benar sakit kepala saya. Sampai nggak enak makan, kemarin 2 malam nggak bisa tidur. Ngapain? Ya kemarin tetanggaku, orang saya difitnah kayak gini, rasanya atit. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan, oke? Baik, kemudian teman-teman. Orang-orang yang memiliki hati yang salim, dia tetap semangat. Gagal, bangkit lagi. Dagang nggak laku, teman-teman semangat terus. Lagi hujan-hujan, tetap ikhtiar, teman-teman ya. Tetap bekerja, nggak ada malas-malasan. Nggak ada malas. Ketika malas, teman-teman berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ngadzyi wal kasal. Kasal itu malas. Teman-teman lindungi aku ya Allah dari kemalasan. Ya, itu.
Maka tidak ada malas-malas, tetap semangat teman-teman. Pagi-pagi rasanya aduh malas, doa itu tuh. Rasanya ngapain, mandi langsung, mandi. Kemudian tidak ada yang namanya dia merasa bahwa gagal. Putus asa. Tidak, dia selalu semangat karena dia itu memiliki harapan ke depan lebih baik daripada hari ini. Dia melihat anak-anaknya, dia melihat sekelilingnya yang bisa memotivasi dia. Ya Allah, ini rumah saya bocor. Oh, saya harus memperbaiki rumah ini. Giat bekerjanya, saya harus bisa membangun rumah ini. Saya bisa membangun rumah ini tanpa harus ngutang. Saya bisa membeli rumah cash. Jadikan motivasi. Anak-anak kita lagi belajar, mungkin dia tempatnya seadanya. Oke nak, nanti mama nih ya. Mama bisa sukses, mama bisa memberikan tempat belajar yang nyaman buat kamu nak. Cari motivasi di sekeliling kita, orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia akan terus semangat. Kejadian-kejadian yang buruk dalam kehidupan dia, maka dia jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan dia. Itu orang-orang memiliki hati yang salim, yang sehat. Jadi bukan dia merenung-renung. Ketika dulu saya memiliki hutang 3,8 miliar, banyak orang-orang yang mencaci maki saya. Ya, saya tidak fokus kepada ya Allah sakit hati saya dicaci maki, sakit, enggak. Saya tidak fokus ke sana, tapi saya fokus kayak gini. Saya nggak bisa kayak gini terus. Saya nggak bisa anak-anak tahu saya ditagih-tagih terus. Saya nggak bisa. Akhirnya di situ muncul 1 minute awareness, 1 menit kesadaran menjadi manusia di atas rata-rata. Sadar saat ini lagi dihina, sadar saat ini lagi banyak hutang, sadar saat ini lagi dalam kondisi terjatuh. Ayo bangkit, ayo rubah kehidupan, cari ilmunya bagaimana bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara kita dapat duit. Gitu caranya. Bukan malah mengeluh-ngeluh. Ya, oke, semangat ya. Yuk teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Mana share-link-nya? Kemudian, ya, orang-orang yang dia memiliki hati yang salim, maka dia adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal putus asa dan tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah. Bangkrut, belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Bangkrut lagi. Ya. Bangkrut lagi. Akhirnya dia mencari ilmu baru, mencari bisnis baru. Terus seperti itu. Tidak ada kata di dalam kehidupan dia itu gagal, karena gagal adalah akhir dari segalanya. Ya. Dulu hidupku miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia. Ya, orang-orang yang dulunya mungkin merasa bahwa pernah direndahkan, ya, pernah dihina-hina, tapi orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia tidak akan pernah menjadikan itu suatu akhir dari segalanya. Justru itu menjadi motivasi buat kehidupan kita ke depan lebih baik. Seperti kayak orang diseluntrungkan gitu namanya, gimana ya? Diseluntrungkan itu namanya apa ya? Didorong ya, biar lebih semangat lagi. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Mungkin teman-teman dulu seperti itu, ya. Tiada untuk ganti pakaian, adanya cuma yang lekat di badan. Gak apa-apa. Cuma yang ada di lekat di badan, tapi ada yang perlu disyukuri. Namun ku rasa masih beruntung, ku punya rukuh buat sembahyang. Tuh, alhamdulillah teman-teman saat ini. Ya, walaupun teman-teman saat ini sedang dalam masalah, sedang dalam ujian, teman-teman diberikan anak-anak yang sehat, teman-teman masih bisa merasakan kumpul dengan anak-anak, masih bisa mengantarkan anak-anak, masih bisa makan dengan enak. Enak itu tidak harus mahal, yang penting nikmat. Mau makan di restoran, kalau teman-teman giginya ompong, kemudian giginya sakit, teman-teman gak akan bisa merasakan kenikmatan. Makanya sehat giginya, sehat badannya, harus kita syukuri. Walaupun kondisi teman-teman itu saat ini mungkin sedang dalam kondisi terpuruk, tapi ada yang harus kita syukuri. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang salim. Ya, dia tidak mengenal putus asa. Nggak mau saya putus asa. Ya, kemudian yang selanjutnya,
Orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia fokus kepada solusi, bukan fokus kepada masalah. Kebanyakan orang-orang saat ini fokus kepada masalahnya, akhirnya solusinya rasanya kayaknya tidak ada. Contoh. Ini kalau orang memikirkan hutang. Kalau saya dulu memikirkan hutang saya 3,8 miliar, terlalu besar rasanya hutang 3,8 miliar. Kalau saya memikirkan, ya Allah 3,8 miliar dari mana saya duitnya? Gitu ya. Itu yang terjadi saat ini. Banyak orang-orang fokus kepada masalahnya. Ya Allah banyak banget masalah saya. Padahal masalah bisa diselesaikan. Yang difokuskan adalah nominalnya. Nominalnya dan banyaknya masalahnya, banyaknya hutangnya. Kalau teman-teman berpikir nominalnya, nanti dihubungkan dengan kekuatan manusia, maka tidak akan bisa nyambung. Contoh, 3,8 miliar banyak banget ya. Saya mah nggak punya kerjaan, saya mah nggak punya bisnis. Ya kalau kayak gitu ya nggak akan masuk, nggak akan bisa, nggak akan. Ya, nggak akan bisa teman-teman itu bisa keluar dari sana. Yang ada teman-teman mengeluh. Kak Sripan, ya Allah. Segera Allah datangkan kembali ya Mbak, yang kena tipu nih. Segera Allah datangkan kembali berkali-kali lipat yang halal yang barokah. Amin. Ya, yuk yang baru masuk silakan klik tombol plusnya yuk. Yang belum kenalan dengan saya, klik tombol plusnya. Nanti jam 1 siang saya akan memberikan materi tentang hutang ya. Baik, kemudian. Baik ya teman-teman, orang-orang yang memiliki hati yang salim fokus kepada solusi. Contoh, saya memiliki hutang 3,8 miliar. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau bank lagi. Maka saya tulis rencana kehidupan saya. Oh, saya harus cari pekerjaan. Oh, saya harus cari income. Kalau saya mendapatkan satu pekerjaan, kalau untuk menutupi hutang itu kayaknya kurang cepat. Jadi akhirnya saya cari berbagai macam bisnis. Ya, affiliate marketing saya udah kenal dari dulu. Affiliate marketing 2016, 2017 saya udah tahu. Ya, affiliate marketing, kemudian internet marketing saya udah belajar dari dulu. Saya ibu rumah tangga, saya coba-coba lihat gitu, apa kira-kira yang dibutuhkan sama orang ketika online seperti itu. Ya, apa yang dibutuhkan? Kira-kira untuk ibu rumah tangga yang bisa ngatur sama anak-anak kita kira-kira apa ya? Itu saya belajar teman-teman, semuanya saya pelajari, saya lihat yetep, saya lihat buku-buku, saya baca, saya praktekkan, saya coba sampai membuat website 2 malam nggak tidur, saya membuat website teman-teman, belajar. Dari yang namanya hosting, dari yang namanya ini, domain itu apa, ini apa, HTML itu apa, itu ada semuanya, belajar. Awalnya nggak tahu apa-apa, ya. Jadi rencanakan kehidupan kita, solusi. Nah kemudian teman-teman, yang ada dalam otak kita adalah, biar kita itu semangat, yang ada dalam otak kita adalah, enak ya, kalau saya sudah keluar dari 3,8 miliar ini, enak, kalau saya sudah keluar dari riba, rasanya kok ya nyaman ya. Jadi nggak terfikirkan ketika teman-teman itu prosesnya. Jangan difikirkan, jangan dibuat berat beban prosesnya. Yang kita pikirkan adalah ketika saya sudah keluar dari riba, kalau saya sudah lunas hutangnya, saya suka, saya enak, saya senang. Ya, maka semangat untuk bekerjanya, semangat untuk cari pekerjaan, cari bisnisnya, semangat bekerjanya, semangat ikhtiarnya, semangat. Karena kita memiliki impian yang harus kita raih. Ya, bukan hanya menjadi penghayal, dan dia mah sukses nggak kayak saya, badan saya mah miskin, saya mah nggak mungkin kayak dia. Dan dia mah hidupnya takdirnya juga udah bagus, dan saya mah udah miskin. Jangan kayak gitu. Ya. Semua orang berhak untuk sukses, tidak melihat usia, tidak melihat kondisi, tidak melihat fisik. Allah tidak mengenal yang namanya krisis ekonomi, yang namanya virus corona, kemudian orang pada hancur, kemudian Allah ikut hancur, nggak ada. Siapa yang bilang kayak gini? Bunda saya mah hancur ketika corona. Sampai sekarang mah saya jadi terjatuh. Oke, imbas dari corona pada waktu itu memang menghancurkan banyak orang. Tetapi Allah tidak pernah menghentikan rezeki kepada siapapun dalam kondisi apapun. Gara-gara corona usaha saya jadi hancur rasanya terus.
Disitulah kita ditantang, kreativitas kita. Allah akan merubah suatu kaum seperti apa yang dia usahakan, maka dirubahlah kaum itu. Tapi kalau kita ngeluh-ngeluh, gimana kita mau berubah? Pada waktu corona, saya itu hancur teman-teman, usaha travel saya. Ada teman saya 12 miliar hancur teman-teman. Tapi pada waktu itu saya ngatur strategi apa yang harus saya lakukan. Orang-orang pada di rumah ngapain kira-kira ya? Akhirnya saya menulis. Saya atur strategi ini. Ada orangnya di sini namanya Mbak Sofi, mendampingi saya, membuat program saya dari awal sampai akhir. Ketika corona, saya buat program streaming melalui Zoom. Apa yang saya bikin? Usaha kiriman paket. Saya bikin training. Yang pertama masuk 1 orang, kadang 2 orang. Ketika kita corona, satu usaha yang dibutuhkan sama orang, salah satunya yang boleh dibuka adalah kiriman paket. Saya belajar di situ teman-teman. Akhirnya dari situ teman-teman 1 orang, 2 orang masuk. Akhirnya 1 hari saya bisa didatangkan orang-orang yang ikut training sampai 250 orang. Itu ya Allah. Allah itu bisa menaikkan derajat seseorang kapanpun tanpa mengenal krisis ekonomi. Bahkan saya bangkit itu ketika corona loh teman-teman. Corona juga ada yang ditingkatkan ya sama Allah derajatnya, jualan masker yang tadinya nggak laku. Benar nggak? Allah nggak mengenal. Jadi nggak ada kayak gini. Dan saat ini ada kondisi kayak gini sekarang mah susah ya jualan, nggak ada. Allah tuh tidak mengenal itu semua. Nggak mengenal. Dalam kondisi teman-teman, mau teman-teman sakit, mau teman-teman dalam kondisi apapun, Allah bisa mengirimkan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Demi Allah, teman-teman, demi Allah nih. Hanya kita itu cari-cari alasan. Dan sekarang mah zamannya zaman apa? Zamane. Malah nyinden pula. Dan sekarang mah zamannya lagi susah. Kata siapa? Allah mah gak mengenal zaman. Allah mah kalau mau mengangkat derajat seseorang itu kapanpun bisa. Benar? Allah mah bagi Allah mah hanya orang-orang itu tidak yakin kepada Allah. Benar? Kayak gitu. Ayo hakul yakin. Memiliki hutang saat ini, jangan bilang kalau teman-teman itu nggak berhak untuk umroh. Memiliki hutang saat ini, jangan bilang kalau teman-teman nggak bisa melunasi hutang, sebanyak apapun hutang teman-teman. Memiliki hutang saat ini, jangan berpikir kalau teman-teman itu nggak layak untuk sukses. Kalian layak untuk sukses. Kalian layak untuk bangkit, untuk merasakan bagaimana berkurban setiap tahun. Bagaimana teman-teman bersedekah setiap bulan Al-Quran, setiap bulan mukenah, 100 mukenah, 50 mukenah, 10 mukenah dikirimkan untuk orang tua. Layak untuk bisa merasakan kenikmatan ibadah, layak untuk bisa merasakan dunia, bisa merasakan akhiratnya nanti dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Sahabatku, layak semuanya. Jadi nggak ada ngeluh-ngeluh lagi ya. Ya, nggak aja ngeluh-ngeluh lagi. Luar biasa ini TikTok. Yuk, teman-teman share link. Klik. Tap layarnya. Yuk, teman-teman silakan di-follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya ya. Kemudian orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia akan selalu terhubung dengan Allah. Apa yang saya lakukan hari ini untuk Allah saja. Untuk Allah saja, untuk Allah saja. Ya. Pokoknya apa yang saya lakukan dari bangun tidur, ya Allah, ngelempitin baju ibadah. Semuanya ibadah. Ya. Apapun yang teman-teman lakukan, nyuci baju ibadah, ngelempitin baju ibadah, bikin kopi ibadah, masak ibadah, semua untuk ibadah. Jadi happy, tidak ada beban. Karena ketika kita melakukan sesuatu dan dikasih pahala sama Allah, kita semangat luar biasa. Coba teman-teman, kalau teman-teman itu semangat bekerja, ayo aku kasih bonus kamu ya, ayo aku targetkan kamu. Aku targetin kamu, nanti kamu tercapai targetnya, aku kasih kamu hadiah, aku kasih kamu bonus 5 miliar misalkan. Coba teman-teman, semangat karena apa? Ada hadiah. Salah satunya Allah itu akan memberikan kepada kita apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan, hanya mendoakan orang lain pun Allah itu tidak diam. Ya.
Di mana-mana jadikan ibadah. Oke, saya mau ngantar makanan untuk tetangga. Ya Allah, langkah hamba ini memudahkan hamba ke Baitullah. Saya mengantarkan makanan ini, ada cilok sedikit saya kasihkan kepada tetangga. Lok-lok. Kolok. Saya antarkan kamu ke tetangga nih, membawa berkah ya. Ini saya dengan memberikan makanan nih kepada tetangga, berbagi kepada tetangga, insya Allah ini akan mengantarkan saya kepada kekayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Lok, selamat tinggal. Kayak gitu. Kok Allah. Paham ya? Kemudian orang-orang yang memiliki hati yang salim, orang-orang yang memiliki hati yang salim, maka dia akan terus yakin kepada Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Itulah teman-teman orang-orang yang memiliki hati yang salim. Dan semua orang-orang yang ada di sini semuanya sudah memiliki hati yang salim. Alhamdulillah. Paham teman-teman sekarang? Paham ya? Insya Allah teman-teman dibersihkan kita dari segala macam penyakit hati. Dijauhkan. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Baik, semoga bermanfaat ya. Nanti jam 1 siang kita ketemu lagi. Jangan pada tidur. Nanti malam kita bangun jam 2 teman-teman ya. Bunda kapan tidurnya? Kadang saya itu tidur itu kadang di sini nyender aja, kadang saya tidur lep sebentar. Udah kayak gitu 5 menit bangun. Udah aktivitas lagi. Ya bentar lagi baru juga tidur bentar. Udah waktunya sholat, udah waktunya ngurus anak-anak. Ya mau gimana? Nikmati aja. Alhamdulillah teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Biar teman-teman tambah sagar ya teman-teman udah. Pakai aja minyak wangi. Koprom. Baik teman-teman, terima kasih sekali untuk hari ini. Semangat ya. Nanti malam jam 2 ya, kita ada live teman-teman untuk membaca Al-Fatihah 313 kali. Persiapkan teman-teman untuk besok kita di muhasabah pagi, ada testimoni ya. Suka ngantuk, biar nggak ngantuk gimana? Ya kadang itu kan udah bawaan teman-teman ya. Jadi kalau ngantuk ya udah bawaan, nikmati aja, syukuri. Alhamdulillah saya masih bisa ngantuk. Ada banyak orang-orang yang nggak bisa tidur, nggak ngantuk-ngantuk mikirin masalah. Saya mah ngantuknya kebablasan. Bentar-bentar habis makan ngantuk. Ya, alhamdulillah nikmati saja. Mumpung masih jangan ditahan-tahan teman-teman. Aduh saya ngantuk tapi banyak kerjaan. Aduh ini saya ganjel aja pakai korek api. Tidur sejenak. Karena teman-teman masih diberikan kenikmatan untuk ngantuk, berarti teman-teman sama Allah suruh istirahat. Bentar aja dulu. Ya, bentar aja. Nggak masalah. Tidur aja lep sebentar. Alhamdulillah ya Allah, bisa tidur ya. Yang penting teman-teman insya Allah kok, kalau kita udah lillah karena Allah, insya Allah Allah memberikan kekuatan. Kadang saya tidur ya, kadang saya kalau dari luar kota itu pulang kadang jam 1, kadang jam 1 belum istirahat teman-teman, belum istirahat, lihat saya grup, oh ini udah di share salat tahajudnya ya. Kemudian nanti tidur cuma sebentar 30 menit misalkan tidur ya. Kemudian bangun lagi sampai pagi, sampai muhasabah ya, sampai kayak gini teman-teman. Kadang matanya ya kayak gini teman-teman. Alhamdulillah matanya kadang sipit-sipit, tapi ya tidak dibikin sendiri. Ya mau gimana, udah dari sananya kayak gini. Alhamdulillah ya. Berkah selalu ya teman-teman ya, tetap semangat ya. Yuk teman-teman yang mau aska, teman-teman yang mau mukena, yang mau mukena kuat, alhamdulillah, amin. Mau ikut muhasabah jam 5.30 kita ada live muhasabah ya. Jam 5.30 kita ada live muhasabah, ikuti live saya. Siapa yang belum pernah ikut live muhasabah jam 5.30, nanti biasanya suka nangis-nangis di sana ya. Ikuti aja, baca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca doa bersama, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Nah, nanti